Oke, ini selanjutnya ya Pak ya. Kita masih ada waktu 9 menit lagi, mungkin nanti agak kurang sedikit lah nggak apa. Ini dari Mas Sampai Eka malam nih. dah, Mas. Malam nggak apa-apa ya. Jadi kalian yang penting siap-siap cari tempat duduk. Oke, ini dari Mas Eka tanya, yang sedang ramai tentang Rhoma Irama diancam pidana karena konser diundang saat pandemi COVID kemarin ya Pak di Bogor ya lokasinya. Bagaimana pandangannya? Apa artisnya yang dipidana atau yang mengundang? Apakah ada asas keselamatan rakyat hukum tertinggi, tapi di sisi lain tentunya sisi ekonomi juga tentu menjadi pertimbangan. Karena pandemi sepi Pak biasanya artis. Mumpung gitu. Mungkin Pak John. Yang corona itu Pak John. Jadi kembali lagi kepada aturan yang dibuat pemerintah mengenai mengadakan acara dan akan berisiko kepada keselamatan semua orang ya. Kan setiap saat kan kalau saya bilang di media itu bahwa gagalnya Indonesia untuk menghentikan pandemi itu karena masyarakat tidak disiplin. Yeah. Kan gitu kan. Kalau kita masyarakat disiplin loh, Pak. Iya. Ini pandemi dari sini nih. Nah, Disiplin Pak kita. Jaga jarak. Jadi kemudian menjadi persoalan besar. Kegagalan kita kan di situ. New normal yang dilakukan saat ini pun juga berdampaknya sangat luar biasa terhadap kesehatan. Apa yang dilakukan masyarakat berkumpul dan lain-lain itu kan sudah ada aturannya. Tapi mana mungkin Rhoma akan naik di situ dengan bernyanyi dengan ditutup mulutnya kan gitu. Tidak mungkin. Jadi kalau memang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan yang ada, itu bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum. Siapakah yang akan diproses? Ya pelaku acara maupun juga artisnya. Artisnya itu kalau menolak kan tidak jadi. Kalau dia punya kesadaran penting. Betul. Ya, saya kan mencoba, ayo Pak Rhoma ikut, enggak bisa karena saya ada pandemi. Kan gagal. Jadi sebab akibat lagi yang menjadi selalu suatu peristiwa hukum itu. Bisa saja dianggap perbuatan melawan hukum. Tapi di satu sisi masyarakat, pemerintah Indonesia ini kejadiannya kapan? Sekarang kan sudah berlaku new normal. Tapi new normal itu kan ada standar-standar, harus tetap memakai COVID, tidak boleh orang berkumpul, lebih dari itu. Kalau memang perkumpulan itu, malah saya berharap itu terjadi kasus. Dengan kasus ini terjadi, bisa menjadi bola salju untuk kegiatan masyarakat itu. Ya, karena secara resmi penegakan hukum terhadap pandemi itu tidak pernah dibawa sampai ke pengadilan atau laporan polisi. Kebijakan pemerintah selalu hanya menghimbau. Yang selalu saya bilang sama Pak Yosef karena selalu dibilang, wah saya itu dianggap terlalu kenceng masalah corona itu. Ya contoh-contoh itu sudah terjadi. Kita dalam keadaan yang was-was dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah seperti Rhoma Irama sebagai tokoh masyarakat seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Sehingga memberi contoh kepada masyarakat, dia berani menolak untuk tidak melakukan itu karena bukan untuk kepentingan dirinya. Dia mungkin dapat duit banyak dari konser itu. Tapi karena dia punya jiwa besar untuk keselamatan bangsa dan lain, saya menolak nanti dulu. Nah, contoh-contoh ini yang tidak kita dapatkan di masyarakat. Ya, padahal kalau lihat sebelum terjadi pandemi ini berjalan kan banyak penyanyi semua sudah stay at home, bekerja di rumah. Artinya bahwa mereka itu sebagai figur-figur publik itu memberikan contoh kepada masyarakat agar jangan melakukan kegiatan yang menimbulkan banyak peserta di situ akan berakibat kepada pandemi itu. Nah, itu yang kita harapkan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini, pemerintah ini serba sulit. Di satu sisi dia mempertimbangkan mengenai ekonomi yang luar biasa. Kita lihat Pak Jokowi juga agak marah-marah kemarin, ya kan? Bahwa ternyata antara kepastian hukum itu juga dipakai oleh para menteri ini. Saya mau menggelontorkan dana sekian triliun, tidak ada punya kepastian hukum, akan jadi masalah suatu saat. Nah, artinya kita melihat bahwa di tataran level yang paling tinggi, mereka ingin selamat sendiri-sendiri. Padahal kewenangan yang diberikan itu sudah dilakukan. Nah, kembali kepada kasus Rhoma Irama itu artinya bahwa seharusnya tidak dilakukan. Kalau itu mau dibawa ke ranah hukum, bisa saja kena dua-duanya. Nah, tinggal pasal mana yang mau diterapkan, ya kita kembalikan kepada pihak penyidik untuk melakukan itu. Baik Rhoma Irama selaku penyanyi maupun para peserta yang membuat event itu bisa aja diproses. Ya, ini
dapat masukan Ya. dari Mas Sigit, saya Mas Sigit duduk sini aja daripada di Pak situ. Bernard, Biar Pak biar John tahu. tadi. Nah, jadi Ikut bicara. Mas Sigit ini menyampaikan terhadap penyelenggara itu maupun Roma Irama, untuk yang bertanya tadi, Mas Eka tadi, itu dapat dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang karantina. Ya, karantina itu. Ancamannya 1 tahun penjara dan atau pidana denda 100 juta. Jadi dan atau itu bisa saja dikasih kurungan sekaligus ada dendanya. Itu semuanya nanti tergantung kepada hakim apakah perkara ini mau ditindaklanjuti ataukah tidak. Itu satu. Yang kedua, pada saat kegiatan ini terjadi kemudian apabila dilakukan pembubaran oleh aparatur kepolisian dan lain sebagainya, ketika dilakukan perlawanan itu juga diatur di dalam undang-undang karantina, itu ancaman pidananya juga sama 1 tahun juga. Jadi ada 2 ketentuan. Satu, ketika dibubarkan mereka menolak itu juga kena. Yang kedua, tidak diketahui tetapi sudah berlangsung itu juga bisa dikenakan. Nah, saya menarik ada yang disampaikan oleh Pak John tadi sebagai public figure. Public figure harusnya menjadi teladan, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tercelah. Maka sanksi sosial bisa dikenakan juga kepada Roma Irama. Sanksi sosial juga bisa dikenakan kepada saya, Pak Bernard, di dalam acara begini kita merokok. Itu termasuk juga sebuah perbuatan tercela karena rokok itu juga dilarang pemerintah tapi dijual belikan juga. Jadi saya minta izin juga, dengan sangat menyadari itu kami merokok. Oke. Kan disediakan. Saya tambah Oh, ya, dikit. Jadi undang-undang kekarantinaan kesehatan itu pasal-pasalnya tidak berlaku otomatis, dia pakai prasyarat. Karena harus ada dulu penetapan status karantina, entah itu PSBB Dan lain. atau karantina rumah, karantina rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau kegiatan itu dilakukan setelah penetapan PSBB atau pada masa PSBB, Itu kena undang-undang pasal 93 tadi. Nah, jadi tidak bisa tidak kena. Gitu. Tapi kalau sudah Tapi dicabut, kalau sudah dicabut atau sebelum ada penetapan kedaruratan, tidak bisa kena pasal itu. Ya. Nah, jadi harus di tempus delictinya harus di tempus delicti dan lokus ya, karena kalau di tempat Oh yang ya, tidak ada PSBB tempus boleh. dan lokusnya. Jadi tempusnya akan menentukan apakah pada saat atau setelah PSBB Oke. kejadian itu. Lokusnya apakah di tempat itu diberlakukan kedaruratan atau Ya, tidak. tapi kalau mamanya dalam kekosongan hukum, suatu peristiwa pidana terjadi dan belum ada hukum, apa yang harus kita lakukan? Logikanya begitu ya. Memang menjadi sulit pada saat kita ketinggalan untuk memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi di depan. Kita belum siap prepare untuk melakukan ini. Maka kewenangan pemerintah itu kembali pada Undang-Undang Dasar untuk keselamatan rakyat. Dia bisa mengambil suatu kebijakan, mamanya membuat undang-undang darurat, Kepres atau apapun lah dalam bentuk itu. betul. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka kejadian Indonesia ini tidak pernah selesai. Ya. Ya, kita mau bertumbuh terus, tapi orang mati tiap hari dan orang ketakutan. Nah, ini yang menjadi persoalan besar. Sehingga kalau undang-undang karantina tadi bisa saja diterapkan oleh pemerintah, kembalikan kepada hakim untuk memutus. Nah, jadi masalah kepastian hukum dan keselamatan bangsa ini menjadi kemanfaatan ini yang harus kemanfaatan bangsa, walaupun tidak ada aturan hukum, sedangkan suatu keadaan yang bisa menghancurkan bangsa kan harus dilakukan langkah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada pemerintah untuk menjaga seperti itu. Makanya kemudian Pak Jokowi itu marah-marah kemarin bahwa menteri ini nggak ada berhasil. Ternyata baru kita sadari pengambil keputusan itu tidak berjalan. Tadi pagi saya baca juga tenaga ahli itu hanya dapat 400.000 bantuan dari pemerintah. Iya, dokter ahli, kok mereka marah-marah kok cuma hanya segini, seharusnya 5 juta yang dijanjikan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Jadi semrautnya penanganan masalah COVID ini tidak satu sinergi, satu komando, masyarakat yang dikorbankan. Dan kita lihat saja ini tetap berlanjut terus loh. Dan dark number itu disembunyikan terus. Ya, yang ditonjolkan tiap hari di TV itu meningkat. Loh, keadaan ini kok tetap dibiarkan biasa. Artinya memang saya bilang bahwa dikatakan bahwa persoalan ini adalah pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kejadian yang menimpa kepada
masyarakat. Ya marilah kita mau tidak mau ya seperti yang saya bilang Pak Yosef selalu ribut itu masalah herd immunity itu benar-benar sekarang diterapkan. Tanpa kita sadari siapa yang tidak tunduk. Jadi pemerintah melepaskan keadaan kepada kita semua. Saya sudah bilang kamu pakai masker, cuci tangan, selalu seperti ini. Kamu tidak patuh, ya ada apa-apa ya resiko kamu. Nah, cara itukah yang sementara ini dilakukan pemerintah untuk menegakkan hukum itu mungkin dengan cara ya terserah kamu. Karena kamu tidak mau mengikuti ada apa-apa ya risiko kamu yang alami gitu. Ditanggung bersama-sama. Itulah gotong royong Pancasila karena memang kalau diterapkan undang-undang karantina yang tadi dikatakan Pak John itu negara hancur. Kenapa hancur? Karena semua orang yang di rumah itu harus dikasih makan oleh negara. Itu perintah undang-undang karantina. Bahkan undang-undang itu menyebutkan hewan ternaknya pun yang ngasih negara. Wong saat normal saja itu banyak orang yang kelaparan tidak dikasih negara, apalagi saat tidak normal. Ini jadi masalah ya, jadi, betul. Kalau itu diperlakukan karantina wilayah, Ya, PSBB itu tidak masuk itu. Nah, oleh karena itu Indonesia tidak berani ngambil resiko karantina wilayah, Ya. lockdown. Pakai PSBB yang membebaskan kewajiban. Ya. Betul. Untuk membebaskan kewajiban itulah yang Bung John katakan tadi itu adalah dibalikan kepada sikap kita Ya, betul. untuk gotong royong. Gotong royong itu termasuk cara kita untuk menjaga diri kita jangan sampai menularkan penyakit kepada orang lain. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar orang lain yang lebih dulu atau kita, untuk menjaga orang lain kita yang harus membatasi diri terlebih dahulu. Maka Pak John ini selalu ngomong di IG itu saya sepakat gitu loh, memberikan perhatian pada kita untuk bisa lebih menjaga diri, prepare agar jangan sampai sakit dan menularkan. Seorang wali kota Surabaya bisa tunduk cium-cium dokternya itu apa maksudnya? Itu fakta bahwa dia juga resah dengan rakyatnya yang setiap hari menderita. Jadi jangan main-main dengan kondisi yang seperti ini. Antara resah sama gila beda-beda tipis. Resah menuju kegilaan itu jadi satu kesatuan. Setelah resah jadi gila. Jadi soalannya seperti itu. Nah, kondisi inilah yang saya mengatakan bahwa ngapain sih seorang Risma sampai harus dari berdiri di situ tuh datang cium dokter kakinya kan gitu. Karena dokter ini sudah mengorbankan semuanya. Betul. Mamanya saya punya anak dokter atau saya punya orang tua dokter, apa yang dilakukan pemerintah buat mending nggak usah jadi dokter aja, pulang aja di rumah, nggak usah ngurusin orang sakit. Kalau saya ya mau menghimbau, nggak usah Pak Dokter, ngapain? Daripada kamu merelakan. Saya punya teman di Karyadi juga, saya selalu WA kamu, ya Mas, baik. Ya sudahlah, kita memang tujuan profesi kok, sudah sumpah profesi. Nah, keadaan ini akhirnya Pak Jokowi mungkin kritik besar-besaran kenapa dana kesehatan itu tidak pernah turun kepada mereka. Karena dia juga lihat, nih, bisa terjadi ID itu melakukan mogok besaran, saya tidak mau ngurus orang sakit, Ya. siapa yang mau ngurusin? Nah, baru Indonesia kan seperti itu. Ada suatu peristiwa, itulah yang ditonjolkan, menjadi sorotan. Setelah itu ditinggalkan. Jadi harus dibuat ribut dulu, besar dulu, baru jadi ada perhatian pemerintah. Nah sekarang rakyat santai-santai saja ya, pemerintah mengatakan enggak ada apa-apa kok. Semua diam-diam saja Indonesia. Sekarang sudah menyadari new normal, ya udah kita berjalan aja dulu. Nanti kalau ada ribut baru kita nangani. Nah jadi itulah persoalan yang menjadi kebiasaan kita dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ada membuat masalah, ditangani, masalahnya selesai ya sudah. Akar permasalahan ini belum selesai. Sedangkan kita masyarakat memahami ini sudah selesai, bahwa corona itu sudah tidak ada. Nah, itulah yang persoalannya, pemahaman. Tetap saya konsisten, corona itu harus diselesaikan. Jangan